kita akan unboxing buku untuk di bulan Februari kali ini. Ada buku-buku unik. Ada apa ini ya? Ada H2O Reborn dan Dadadan yang ada dapat hadiah pinnya. Sama lagi apa ini ya? Teret, ini Off The Record 3 edisi revisi. Ya betul sekali, kita untuk melengkapi koleksi dari apa ini ya, bukunya Ria SB. Kita beli yang di edisi Februari. Mari kita unboxing dan menikmati buku baru. Oke, kita ceritakan dari H2O Reborn kali ini. Ini jujurly saya beli ini karena setelah nonton videonya Bang Radit dengan Bang Sweta di podcastnya. Jadi saya emang beli ini setelah mendengarkan percakapan beliau begitu, dan kayaknya ini cukup recommended untuk dijadikan sebagai bahan koleksi di perpustakaan saya. Mari kita unboxing. Gimana ceritanya kita kagak pernah tahu, kagak pernah terekspos dengan cerita-cerita komik asal Indonesia. Yang saya tahu komik untuk Indonesia itu terbitannya siapa ya? Yang ceritanya Mahabharata yang sering saya tonton di channelnya Tangan Belang, dan itu cukup menarik untuk saya koleksi, tapi karena cetakan barunya tidak ada, jadi saya urungkan. Dan ini ada cerita soal Ramayana kalau kagak salah ya, karena menceritakan seorang Hanuman. Mari kita langsung saja unboxing. Saya tidak tahu mengenai ceritanya dan tidak terpapar cerita-cerita komik, dan hanya baru kemarin dari podcastnya Bang Radit saya nonton dengan Bang Sweta. Kayaknya cukup menarik untuk dibaca begitu ya. Nih bukunya, kita hakim dulu aromanya. Cukup bagus untuk panel-panelnya, cukup dinamis begitu ya. Ini masih pakai cetakan kertas yang komik-komik lama begitu ya, bukan dari paper kertas apa namanya. Kolam komik. Ini bacanya masih sama ya? Apa beda ya? Oh, bacanya seperti buku-buku biasa begitu ya. Nggak kayak komik-komik Jepang gitu. Dari kanan ke kiri. Cukup bagus. Mari kita bisa untuk membacanya. Lihat. Ini apa ini? Lihat kabar-kabarnya ya. Minusnya dari buku ini adalah kelebarannya. Ini cukup lebar sehingga
terlalu mencolok untuk disandingkan di buku-buku yang lainnya begitu ya. Di buku komik terlalu lebar, di buku bacaan terlalu lebar. Nah, nih lihat perbandingannya nih ya. Nah, terlalu lebar dan terlalu tinggi ya, membuat saya yang apa ini ya, istilahnya apa ya kalau kayak gitu ya, suka ingin yang selalu presisi begitu untuk ditampilin di perpustakaan saya. Harus presisi dengan rak bukunya. Oke, kita lanjut lagi ke yang ini ya, buku dadaran yang ada hadiahnya nih, ada hadiahnya. Oke, mari kita cium baunya. Ya, di sini ini ada untuk juga sebagai sarana prasarana untuk mengedukasi, untuk mengganti istilah yang sering kita pakai oleh para pembaca buku dengan istilah kutu buku menjadi kapibara buku. Kenapa begitu? Ya, kalian tahu di tahun kemarin ada orang ditersangkakan karena membaca buku. Nah, dari keresahan itu saya sebelum itulah ya, saya itu merasa kenapa double plastiknya nih? Karena itu saya merasa apa namanya ya, kutu buku adalah konotasi untuk seorang yang negatif begitu ya. Makanya kita mensosialisasikan sebagai kapibara buku. Nah, ini pinnya nih, kapibara buku. Ya, nggak apa-apa sih, namanya nama hewannya baru tren di tahun-tahun ini ya, 5 tahun ke belakang ya, nama tren kapibara ini ya. Jadi untuk mensosialisasikan bahwasannya orang yang suka membaca buku adalah seorang kapibara buku dan bukan seorang kutu buku ya. Kita akan mensosialisasikan seperti itu karena kita tahu kutu itu konotasinya negatif, dan yang kita tahu pula juga kutu itu dicari untuk dipitas. Kalau kalian lihat ibu-ibu yang sering nongkrong begitu, tidak ada kegiatan-kegiatannya, mencari kutu apa? Untuk dipitas. Sama halnya seperti kejadian yang kemarin itu di tahun 2024 kemarin, itu ada kasus seorang ditersangkakan karena membaca sebuah buku. Ini kita sudah unboxing, kita cium dulu dari bukunya. Ya, ini adalah buku dadaran seri volume ke-5. Karena kita sudah berkomitmen untuk melengkapi ini hingga tamat. Sekarang udah sampai berapa ya? Nggak tahu lah ya. Yang jelas kita harus komplit ini. Sebenarnya mau buku yang apa yang namanya itu, Dragon Ball, ternyata itu banyak kesalahannya sehingga banyak yang ditarik, sehingga belum sampai di Semarang lagi. Jadi kita untuk mutusin ini karena dapat hadiah.
kita hanya unboxing aja nih untuk mencium buku barunya. Ya, untuk mensosialisasikan aja, beberapa pembaca sering kali menyebutkan istilah kutu buku, kita ganti kapibara buku ya teman-teman ya, karena kita tahu kutu itu negatif, bisa dibilang hama begitu untuk yang memiliki bulu gitu. Kutu itu hama. Dan apakah kalian yang pembaca buku sering dikategorikan hama? Kan tidak mungkin, karena dia biasa disebut mas bro begitu kan ya, makanya kita panggil aja kapibara buku begitu untuk orang-orang yang suka baca buku begitu. Dan pada dasarnya sebenarnya istilah kutu buku bikin orang males baca buku sebenarnya. Kemarin katanya tinggal begini ini ya, gimana ya buat ini ada yang cetakan versinya si Mbak Lia Sau ini, Mbak Lia Sukmawijaya, edisi revisinya ya. Kita cium dulu. Cuma dapat satu aja ini pembatasnya. Rasanya ada yang dari Gramedianya. Ya, ini kenapa ada seri edisi revisi ya? Benar, saya belum pernah bilang ya. Menurut saya yang edisi ketiganya ini agak sedikit kurang. Dan itu sebabnya saya tidak membaca lebih lengkap dan lebih detail untuk membaca yang edisi ketiga. Dan ternyata benar, ternyata direvisi dari cerita-cerita yang ada di edisi ketiga, direvisi. Mari kita baca apakah bukunya menjadi lebih menarik atau semakin kurang menurut saya gitu ya. Dan menurut saya yang edisi ketiga itu emang cukup kurang karena terlalu banyak membahas soal apa ya, K-popnya dan hantu-hantu, terus si Curut dan teman-temannya gitu yang sering saya skip untuk saya edisi seperti itu ya. Dan tidak lupa juga banyak kata gua itu cerita-cerita soal hantunya yang ada di buku ini hanya sebagai penambah untuk engagement aja. Nah, kita belum baca buku yang ini. Nah, untuk sebagai melengkapi yang edisi revisi ini, apakah kita bisa mendapatkan insight pengetahuan dari si Mbak Lia SB ini? Jujur dari buku-bukunya
itu ada yang menambah insight begitu, ilmu begitulah ya, dari antara punya teman tidak harus bareng begitu kan ya, cara untuk di balik layarnya off the record ini, di balik video-videonya si Mbak Riasau ini. Tapi jujur saya lebih suka membaca deskripsinya di video-video terbarunya ketimbang menonton videonya. Cukup aneh begitu ya untuk seorang yang suka Mbak Riasau ini. Tapi ya, saya emang mengikuti Mbak Riasau ini jarang-jarang sekali. Mbak Ria SB ini sangat jarang sekali. Yang saya masih pakai pengetahuan dari dia adalah dia bikin list itu di kantor apa di mana gitu ya. Dia bikin list untuk biar dia bisa menjadi pembuat film begitu ya. Untuk buat film dia bikin list dulu, di tahun ini dia harus ngerjain ini, di tahun ini dia harus ngerjain ini, supaya bisa mencapai di tahun yang akan datang bikin film seperti ini gitu. Itu yang masih saya pakai, dan itu bukan secara sengaja atau kebetulan sekali saya mengklik dan dia menceritakan seperti itu. Dan tidak ada nonton lagi yang apa gitu lagi gitu. Hanya waktu saya klik itu dia menceritakan seperti itu dan saya ikuti, dan itu tuh udah beberapa tahun yang lalu begitu ya, masih saya pakai untuk biar di tahun ini ngerjain ini supaya tercapai begitu dari ini. Dan kemudian saya baru tahu dia menerbitkan buku udah 2 ternyata, dan ternyata udah 3, yang ketiga kurang sedikit ramai kayak karena baru pandemi begitu. Jadi ya kita ada yang direvisi begini. Menarik, oke. Katanya ada penambahan 4 bab. Babnya aja kayak kita kagak tahu apa aja ya. Bahkan kagak ada daftar isinya lu ya, introduction. Oke, karena sudah direvisi di bulan Februari ini, karena ini adalah sudah di tahun ketiga kita konsisten, saya lebih tepatnya, untuk membeli setidaknya 3 buku untuk membelinya dulu aja, bacanya mah tar-taran gitu ya, beli aja dulu gitu untuk mengisi perpustakaan saya sebagai koleksi. Hobi baru adalah mengkoleksi, bukan membaca ya, mengkoleksi. Aneh beneran nih. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, sudah menemani saya mencium buku baru. Dadah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.